Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat. Oke, kita pada hari ini telah memasuki bab yang keempat, yaitu mengenai sholat berjamaah. Nah, adapun pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, syarat-syaratnya sholat berjamaah, serta macam-macamnya makmum. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian telah menyiapkan buku pembelajaran, buku tulis, serta alat tulis masing-masing, yang mana nantinya kalian dapat mengetahui keberadaannya secara langsung informasi yang ibu sampaikan kepada kalian di buku pembelajaran kalian masing-masing. Baik, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa dimulai. Baik, pembelajaran kita mulai. Sebelum itu, ibu akan menceritakan sedikit kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sya'ban radhiyallahu anhu. Mari kita simak kisahnya. Kisah Sya'ban radhiyallahu anhu dan keteladanannya. Beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat tidak menonjol namun sangat taat. Setiap subuh, ia selalu pergi ke masjid sebelum adzan berkumandang. Lalu ia beriktikaf dan sholat sunnah, dan ia selalu mengambil posisi yang sama, yaitu di pojok masjid, karena ia tidak ingin menghalangi orang lain untuk melakukan ibadah di masjid. Hingga di suatu hari, tiba-tiba Sya'ban tidak datang saat waktu sholat subuh. Lalu Rasulullah menanyakan keberadaan Sya'ban. Apakah ada yang melihat Sya'ban? Para sahabat kompak menjawab, tidak tahu. Bahkan, sampai sholat subuh pun usai, Sya'ban masih tetap tidak ada. Rasulullah yang khawatir hingga akhirnya menanyakan kembali kepada sahabat, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Salah satu sahabat mengangkat tangannya. Saya tahu ya Rasulullah. Lalu mereka bersama-sama menuju rumah Sya'ban yang kurang lebih memakan waktu 3 jam di perjalanan. Di sana Rasulullah bertemu istri Sya'ban. Rasulullah pun bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban? Istri Sya'ban mengangguk. Rasulullah pun bertanya kembali, bolehkah kami bertemu Sya'ban yang tidak hadir saat sholat subuh pagi ini? Dengan berlinang air mata, istrinya Sya'ban pun menjawab, suami saya sudah meninggal tadi pagi wahai Rasulullah. Dengan berita tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya langsung bersedih. Namun, beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada engkau terkait suami saya sebelum beliau meninggal. Suami saya sempat berteriak 3 kali dengan mengatakan sesuatu di masing-masing ucapannya. Apakah engkau bisa menjelaskan kepada saya maksud dari teriakan tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, apa saja yang ia teriakan? Istri Sya'ban menjawab, di masing-masing teriakannya ia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, dan aduh kenapa tidak semua. Lalu Rasulullah mengatakan, dalam pandangan Sya'ban saat itu, ia melihat kilas balik dirinya yang sedang berjalan menuju ke masjid. Allah memperlihatkan pahala yang akan didapatkan Sya'ban pada setiap langkahnya. Pada saat diperlihatkannya itu, Sya'ban tidak sadar berucap, aduh kenapa tidak lebih jauh. Timbullah penyesalan dalam diri Sya'ban tentang mengapa letak rumahnya tidak lebih jauh lagi agar ia melangkah lebih jauh dan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Rasulullah meneruskan untuk teriakan yang kedua. Sya'ban melihat potret dirinya pada musim dingin. Pada saat itu, Sya'ban hendak pergi ke masjid, mengenakan 2 pakaian, yang mana yang baru ia taruh di dalam dan yang lusuh ia taruh di luar. Hal ini ia lakukan agar baju baru yang tidak terkotori. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan. Sya'ban memberikan baju lusuhnya agar ia tidak kedinginan. Lalu dari kejadian itu, Sya'ban berucap, "Haduh, kenapa tidak yang baru?" Dengan baju lusuh saja, Sya'ban mendapatkan pahala yang sangat indah.
apalagi dengan baju barunya. Rasulullah melanjutkan untuk teriakannya yang ketiga. Pada saat itu, Sya'ban melihat dirinya sedang membagikan sebagian rotinya kepada pengemis. Lalu Sya'ban berucap, "Aduh, kenapa tidak semua? Sebab andainya ia memberikan semua, pasti ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak." Nah, anak-anak, melihat dari kisah Sya'ban radhiyallahu anhu, kita dapat menyimpulkan, kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut, yang mana beliau sangat menyesali perbuatannya di masa hidupnya. Loh, mengapa? Padahal Sya'ban radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang sangat taat beribadah, sangat rajin, dan sangat semangat dalam melaksanakan perbuatan kebaikan. Nah, lantas, mengapa beliau menyesali semua perbuatannya tersebut di saat ajalnya datang? Nah, karena beliau merasa kurang optimal dalam melaksanakan amal perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, kita yang masih hidup ini, yang masih diberi kesempatan ini, alangkah lebih baiknya kita selalu berusaha bersungguh-sungguh tekun dalam melaksanakan amal ibadah kita. Nah, dengan adanya kisah ini, semoga kita semua ditambahkan dan dikuatkan iman kita untuk selalu mengingat bahwa kematian itu tidak bisa ditunda, agar akhirnya kita dalam melaksanakan amal ibadah itu juga tidak menundanya. Nah, anak-anak, tidak hanya itu, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam mengoptimalkan segala perbuatan amal baik kita. Contohnya, kita tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Seperti halnya di dalam sholat. Apakah kalian masih memilih sholat sendirian ataukah sholat berjamaah? Oleh karena itu, Ibu harapkan kalian setelah melihat kisah dari ini dan setelah mempelajari bagaimana tata cara sholat berjamaah, kalian akan lebih suka untuk sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Oleh karena itu, mari kita lanjut pembelajaran berikut. Pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Adapun pengertiannya yaitu secara bahasa, jamaah berasal dari kata jama' yang berarti berkumpul atau banyak. Sedangkan secara istilah yakni ibadah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan salah satu ibadah yang memiliki keutamaan dalam agama Islam. Sudah jelas ya untuk pengertiannya, lanjut kita ke unsur-unsur sholat berjamaah. Adapun diantaranya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat-sholat lainnya. Yang selanjutnya melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Dan selanjutnya ada yang berperan sebagai imam dan juga ada yang berperan sebagai makmum. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan bersama-sama, baik terdiri dari dua orang atau lebih. Nah, ada yang berperan sebagai makmum dan ada juga yang sebagai imam. Sedangkan makmum di sini harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakan si imam, baik itu dalam gerakannya maupun posisi tempat saat sholat. Selanjutnya yaitu dasar hukum sholat berjamaah. Di dalam Al-Quran sendiri serta hadis itu terdapat banyak sekali dasar hukum sholat berjamaah. Salah satunya yaitu hadis ini diriwayatkan semua imam kecuali Imam An-Nasai dan Abu Dawud. Adapun firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 yaitu, selain itu, Rasulullah juga pernah bersabda, beliau menetapkan ukuran dengan kelipatan dari segi kemudahan, jumlah yang berjamaah, hingga jarak perjalanan menuju jamaah. Semua itu dinilai dengan pahala dan keutamaan. Nah, adapun beberapa keutamaan yang telah dicantumkan di antaranya yaitu selanjutnya, syarat sahnya sholat berjamaah. Untuk itu, kita harus mengetahui pengertian dari imam. Nah, imam dalam sholat adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Adapun ketentuan untuk menjadi imam diantaranya, satu, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Yang kedua, orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan lebih banyak hafalannya. Selanjutnya, orang yang lebih tua umur maupun penampilannya, orang yang berakhlak mulia, berdiri di depan makmum dan berniat menjadi imam. Itulah tadi ketentuan untuk menjadi seorang imam. Dengan ketentuan ini, maka jika terdapat laki-laki dan perempuan di dalam satu jamaah, maka yang menjadi imam adalah laki-laki. Apabila
jamaahnya semua perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam. Namun boleh juga perempuan menjadi imamnya laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut belum balik atau masih anak-anak. Selanjutnya yaitu pengertian dari makmum. Makmum adalah orang yang dipimpin oleh seseorang imam dan menjadi pengikut di dalam sholat. Adapun makmum memiliki ketentuannya, yaitu seorang makmum wajib berniat menjadi makmum. Makmum juga mengetahui dan mengikuti gerakan imam, berada dalam satu tempat dengan imam. Tempat berdiri makmum tidak lebih maju dari tempat berdirinya imam. Lalu, hendaknya makmum yang depan dipilih orang yang lebih hafal Al-Quran. Terus, apabila imam salah dalam gerakan maupun bacaan, maka makmum yang depan mengingatkannya dengan bacaan Subhanallah. Nah, itu tadi adalah syarat dan ketentuan menjadi makmum yang baik dan benar di dalam sholat. Selanjutnya yaitu posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum itu ada 6. Yang pertama yaitu makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumit imam. Jadi bisa dilihat seperti gambar berikut. Tumit imam dengan ujung jari kaki makmum itu hanya berjarak sedikit saja. Namun juga bisa di jarak agak jauh seperti gambar B. Selanjutnya yaitu jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Seperti halnya contoh berikut. Nah, bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu shaf barisan seperti contoh berikut. Nah, selanjutnya yaitu jika makmumnya perempuan atau jamaahnya juga perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Contoh, nah bisa dilihat ya, makmum perempuan di belakang imam laki-laki. Lalu jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil laki-laki atau perempuan dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri, bukan di belakangnya mereka. Seperti contoh berikut. Perlu kita lihat sama ya, anak kecilnya itu tidak sama dengan shaf jamaah perempuan, namun agak lebih maju sedikit. Namun di dalam nyatanya masih banyak di antara kita melakukannya shaf laki-laki tetap laki-laki dan menjadikannya satu, nggak dibedakan anak kecil ataupun orang dewasa. Hal ini tentu dibolehkan ya anak-anak, mengingat semua tempat itu berbeda ukuran. Jadi terkadang ada memang yang tempatnya kecil maka dijadikan shafnya satu, atau memang itu sudah menjadi hukum adat kesehariannya. Lalu selanjutnya yaitu jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa. Kemudian anak-anak dan waria, meskipun ia hanya sendiri, tetap di belakang barisan laki-laki dewasa. Dan barisan terakhirnya yaitu adalah perempuan. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas macam-macam makmum. Makmum dibagi menjadi 2, yakni makmum masbuk dan makmum muafik. Adapun makmum muafik yaitu makmum yang cukup waktu membaca Al-Fatihah. Misal ia datang terlambat, namun dalam keterlambatannya ia masih ada sisa waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah. Apabila Al-Fatihahnya pada rakaat kedua, maka dinamakan makmum masbuk. Namun apabila Al-Fatihahnya di dalam rakaat yang pertama, maka dinamakan makmum muafik. Adapun yang selanjutnya yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk di sini yaitu makmum yang tidak punya cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah, tetapi sholatnya tetap sah karena dia mengikuti imam. Nah, jika seseorang datang sesudah imam mendirikan sholat dan sudah melakukan 1 rakaat atau lebih, maka seluruh ulama sepakat bahwa orang tersebut hendaknya berniat jamaah dan meneruskan sholat bersama imam. Makmum yang seperti ini disebut makmum masbuk atau makmum yang datang terlambat. Baik,
kita sudah menyelesaikan keempat materi pada pagi hari ini. Nah, untuk itu Ibu tugaskan kepada kalian semua untuk membuat video praktik sebagai makmum masbuk dan makmum muafiq. Untuk kelompoknya dari absen 1 sampai 13 itu melaksanakan praktik sebagai makmum masbuk. Dan untuk absen ke-14 sampai ke-25 itu sebagai makmum muafiq. Nah, kalian bisa bikin videonya di rumah dengan sekreatif mungkin. Bisa sendirian terus dipraktek satu-satu, ataupun bisa mengajak sanak saudara yang ada di rumah. Boleh teman, boleh bapak, boleh ibu, boleh saudara, boleh siapapun itu. Dan untuk pengumpulannya bisa diserahkan di pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Ini adalah sedikit informasi dari Ibu. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan di WA group ataupun secara pribadi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini kita sudahi sampai di sini. Untuk pembelajaran di minggu ke depan atau pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan mengenai pergantian imam, mengingatkan imam yang lupa, serta juga hikmah-hikmah dari sholat berjamaah. Untuk karena itu, jangan lupa tetap belajar, semangat, tetap jaga kesehatan. Baik, kita akhiri video pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.